Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut habis limit dan turunan atau diferensial, kita masuk ke fungsi naik dan fungsi turunnya ya teman-teman mahasiswa. Untuk sifat-sifat suatu fungsi dapat diselidiki dengan menggunakan turunan. Nah, ini dapat dikatakan fungsi naik apabila nilai x ke kanan itu bertambah atau f aksen x-nya lebih dari 0. Artinya apa? Untuk fungsi ini jika diturunkan dan nilai fx-nya itu disubstitusikan ke syarat f aksen x lebih dari 0, jika hasilnya f aksen x itu lebih dari 0, maka fungsinya dikatakan fungsi naik. Atau kalau kita masukkan ke titik koordinat x, y, maka terjadi titik balik maksimum. Titik balik maksimum x, untuk koordinatnya bukan x, y lagi, melainkan nanti disubstitusikan menjadi e, f aksen x, seperti itu. Di sini nanti di contoh soal yang sudah ditulis ya, nanti ada. Untuk yang kedua, syarat fungsi turun. Dikatakan fungsi turun apabila f aksen x itu kurang dari 0. Artinya kalian cari dulu x-nya, nanti terus disubstitusikan ke f aksen x atau turunan fx-nya. Jika f aksen x kurang dari 0, maka ini dikatakan fungsi turun. Dan titik balik minimumnya juga sama nanti seperti titik balik maksimum. Sketsa grafiknya seperti ini. Contohnya, biarlah produksi X unit barang diberikan dengan CX. Ini fungsinya berubah menjadi CX, bukan efek lagi. CX 2 per 5 X pangkat 3 plus 5 X kuadrat plus 50 X plus 10. Tentukan biaya marginalnya, apakah biaya marginalnya naik atau turun seiring dengan penambahan produksi barangnya. Nah, kita cari terlebih dahulu untuk biaya marginal atau modalnya ya. Modalnya itu berarti kita turunkan terlebih dahulu. Nah, ini kan tadi kan 2 per 5 ya. 2 per 5 kita turunkan menjadi 2 per 5 kali 3 X n min 1 ya. Kan X pangkatnya kan 3, n min 1 2. Plus 5 kali 2 X n min 1. Jadi hasilnya 6 per 5 X kuadrat plus 10 X plus 50. Nah, setelah kita dapat seperti ini, ya kan, nah, ini bisa dikatakan naik atau turun jika m aksen x-nya lebih dari 0 dan kurang dari 0 ya. Nah, ternyata apabila kita turunkan dua kali juga sama nanti untuk mengetahui biaya marginalnya dengan titik stasioner dengan cara berbeda. Diturunkan dua kali, ternyata fungsinya selalu naik ya. Biayanya selalu naik dengan penambahan produksi barang. Misalkan kita ambil X-nya itu 0 ya, 0 maka hasilnya akan 50 biaya marginalnya. Jika kita turunkan 2 kali 6 per 5 X plus 10, kita masukkan 0 pada X-nya itu juga 10 ya, 10 biaya marginalnya 10, lebih besar ya. Kita ambil contoh yang berikutnya lagi. Nah, tentukan interval agar fungsi f(x) X pangkat 3 dikurang 3 per 2 X kuadrat naik atau turun. Maka kita cari terlebih dahulu X-nya dengan cara f aksen X ya, dengan cara f aksen X sama dengan 0. Kenapa kok f aksen sama dengan 0 Pak? Iya, karena ini syarat dari titik stasioner yang kita ambil, itu f aksen x sama dengan 0. Untuk mencari x sama dengan, kita harus melewati syarat fungsi stasioner terlebih dahulu, yaitu f aksen x sama dengan 0. Maka nanti ditemukan x sama dengan berapa? Dx kuadrat dikurangi 3x sama dengan 0, maka 3x kali x dikurangi 1, X-nya sama dengan 0, X sama dengan 1, seperti itu. Setelah kita tahu X-nya, kita baru substitusikan ke f aksen X-nya. Kalau lebih dari 0, maka dia akan bernilai naik atau bernilai maksimum ya, positif, lebih dari. Nah, X-nya kita substitusikan min 1 kita substitusikan, maka hasilnya X lebih dari 0. Ya kan, kita substitusikan setengah. Hasilnya kurang dari 0. Maka
interval yang terjadi. Karena interval ya kita cari yang plus ya berarti ya. Ini cari apa tadi? Interval agar fungsi ini naik atau turun. Jika negatif 1 disubstitusikan ternyata bernilai positif lebih dari 0, maka intervalnya akan naik ya. Maka intervalnya akan naik jika X kurang dari 0 dan X lebih dari 1 ya. Karena syarat dari fungsi naik itu apa tadi? Harus lebih dari 0 f(x)-nya. Dan akan bernilai negatif atau bernilai turun jika sketsa untuk grafik uji turunan. Sketsa grafik dengan uji turunan pertama, bentuk dasar linear atau kuadrat, titik potong dengan sumbu koordinat, ketiga interval definisi fungsi, keempat interval fungsi naik atau turun, kelima titik stasioner. Maka kita uji kelima langkah ini. Carilah titik stasioner untuk fungsi ini. Tentukan jenis dari titik stasioner yang diperoleh dari A. Kalian ketahui bahwa stasioner tadi, titik stasioner tadi terdiri dari titik naik, fungsi naik dan fungsi turun. Titik stasioner itu syaratnya adalah f(x) sama dengan 0. Ya, f(x) sama dengan 0. Nah ini, ya kan? Untuk mencari fungsinya naik, mencari fungsi naik itu dengan syarat f(x) lebih dari 0. Turun f(x) kurang dari 0. Ini lanjutannya ya. Lanjutan sketsa grafiknya. Fungsi naik ketika dia berada di titik negatif 5,98 ya, turun pada 1, negatif 10. Betul ini ya kalau di gambar sketsanya ya.